Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputang pekarian saliang tusana. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 bulan dalam perjalanan kita di 2022, di mana kita bersyukur kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat beraktivitas sebagaimana yang telah kita lakukan setelah kita melewati pandemi corona yang sudah kita jalani selama 2 tahun ini. Walaupun kita sekarang bebas, namun kita sebagai orang Kristen jangan melupakan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Jadikan ibadah tutup hari bersama keluarga untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi. Kita tetap selalu waspada dan berjaga-jaga bersama keluarga kita. Malam ini kita akan merenungkan 2 firman Tuhan yang kita ambil dalam Puji dan Janji tanggal 29 Oktober 2022. Yesaya 49 ayat 13. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. 2 Korintus 1 ayat 3-4a. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus kita harus siap menghadapi penderitaan, karena tujuan hidup kita bukan dunia ini, tapi langit baru dan bumi yang baru. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Seorang yang mengalami penderitaan seringkali merasa bahwa dirinya diabaikan atau dilupakan oleh orang lain. Demikian halnya dengan umat Yehuda saat mereka berada dalam keadaan terpuruk, ditindas oleh penjajah, apalagi saat berada di pembuangan. Mereka merasa ditinggalkan atau dilupakan oleh Tuhan. Sering pikiran atau perasaan manusia merasa disayang saat mengalami hal-hal yang menyenangkan atau diberkati oleh Allah, tetapi merasa dibuang atau tidak dipedulikan saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau tidak diberkati secara jasmani. Firman Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 13, Tuhan
menghibur umatnya, dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Jadi, tidak ada alasan kita mempunyai pikiran negatif tentang Allah ataupun bersungut-sungut saat mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Bahwa situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan dipakai Allah untuk menguji kesetiaan kita dan mendewasakan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus merubah cara pandang kita dari ajaran mengikut Tuhan Yesus pasti selalu diberkati, selalu menemukan kebahagiaan. Ajaran tersebut pada kenyataannya sering bertentangan dengan pengalaman hidup yang dihadapi orang Kristen. Sering kita mengabaikan perkataan Tuhan Yesus yang berbunyi, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa hidup di dunia ini tidak ada kenyamanan, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang sejati. Dunia ini bukan menjadi tujuan hidup kita. Filosofi Jawa menyatakan dunia ini tempat manusia mampir untuk minum. Manusia di dunia ini sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk menetap selamanya. Dalam Kejadian 3, Allah menyatakan, terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Melalui pernyataan firman Tuhan di atas, Tuhan Yesus mengingatkan manusia bahwa dunia merupakan hunian sementara bagi manusia. Bumi yang sudah dikutuk oleh Allah, manusia akan banyak mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagaimana pernyataan Rasul Paulus, terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Melalui perenungan firman Tuhan malam ini, kita diingatkan, dalam bumi yang terkutuk ini, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, kedamaian yang sejati. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian yang sejati. Seberapa banyak kita memiliki materi dunia ini, jabatan, kehormatan tidak akan menolong kita terhindar dari penderitaan. Arahkan tujuan hidup kita ke tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tetaplah setia mengabdi kepadanya, meski banyak penderitaan yang kita alami selama di dunia ini. Kesetiaan kita akan menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nasihat dan mengingatkan kami bahwa kami dalam mengikut Engkau, kami akan banyak menghadapi tantangan, godaan, cobaan, dan penderitaan, di mana untuk semua itu yang kami alami adalah untuk menguji kesetiaan kami, menguji ketaatan kami. Ajarkanlah kami dalam mengiring Tuhan Yesus di dunia ini, kami tetap tekun dan setia untuk mengikut Engkau. Suka duka yang kami alami,
Biarlah itu menjadikan kami semakin dewasa dan setia dalam mengikut Engkau. Ajarkan kami untuk kami menjadi teladan dalam hidup kami terhadap istri, anak-anak kami. Begitu juga dimanapun kami berada, kami membawa akan ajaran Tuhan Yesus yang benar melalui perilaku kehidupan kami. Ampuni Tuhan setiap dosa dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Melalui renungan malam ini, agar kami belajar hidup bahwa dunia ini adalah tempat sementara, supaya di dunia inilah kami mempersiapkan hidup kami untuk kami memasuki dunia yang akan datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita malam ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus